warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Satmawati. Saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS Ma'arif Kasimpurang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sekaligus salah satu mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Batch 1 tahun 2025, dengan induk mahasiswa 42111520683. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Ma'arif swasta Kasimpurang. Berikut video praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan, sebelum kita mulai materi, kita akan membaca doa dulu. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sekarang kita baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akan absen Nur Hikmah, Nur Aisyah, Aisyah Rani, As-Sahra, Naya, Salsa, Inaya Maharani, Musdalifah, Fikri, Rasul, Armanto, Ina, Arham. Sudah? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi yaitu keteladanan Rasul dan keistimewaannya. Kemudian kompetensi dasar yaitu menghayati sifat utama Rasul Ulul Azmi. Kedua, menilai
kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi menunjukkan perilaku spiritual dari pengalaman belajar, sifat utama Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku sosial sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga menyebutkan sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang terakhir menyimpulkan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Kemudian bagian A, pengertian Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Apa itu pengertiannya? Dari 25 rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul. Ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan apa? Keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya, tidak mau menerima ajaran yang disampaikan. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian B, sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul Ulul Azmi adalah nabi-nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan luar biasa dalam menegakkan syariat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Ahqaf ayat 35, mereka menghadapi berbagai ujian berat, namun tetap teguh dan tawakal. Kemudian nomor 1, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun dengan sedikit pengikut. Meski ditolak dan dihina, beliau tetap menyeru kaumnya
Asap. Nomor 2, siapa yang bisa baca? Ya, ayo Naya. Coba baca nomor 2. Nomor 2, Nabi Ibrahim alaihissalam sejak muda menolak penyembahan berhala, diuji dengan dibakar hidup-hidup, meninggalkan keluarga di padang tandus, diperintahkan menyembelih anaknya dan membangun Ka'bah. Semua dijalani dengan sabar dan taat. Nomor 3. Ayo Rasul. Dibaca nomor 3. 3. Nabi Musa alaihissalam berdialog langsung dengan Allah menghadapi kekejaman Fir'aun dan memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan. Sejak bayi sudah mengalami penderitaan dan terus diuji sepanjang hidupnya. Siapa yang bisa baca nomor 4? Syarani. Nabi Isa alaihissalam menghadapi penolakan dan memusuhi dari kaum Yahudi, difitnah hingga hampir dibunuh, namun Allah menyemangatinya dan menukar dirinya dengan Yudas Iskariot Sekarang nomor 5. Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak tantangan sejak awal dakwah, tetap sabar meski dihina, dilempari, dan kehilangan orang-orang terdekat. Membangun masyarakat Islam di Madinah dan memimpin pembebasan Makkah. Wafat pada usia 63 tahun. Sekarang bagian C, keteladanan Rasul Ulul Azmi. Sifat utama yang patut diteladani dari para Rasul Ulul Azmi adalah nomor 1, sabar. Nomor 2, ikhlas. Yang ketiga, ikhtiar. Nomor 4, tawakal. Nomor 5, pendirian. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. 1. Menambah keimanan kepada Allah. 2. Sabar dan tabah dan dalam taat kepadanya. Nomor 3. Bersyukur atas nikmatnya. Yang keempat, ikhlas menghadapi cobaan. Yang kelima, percaya pada tugas kerasulan. Keenam, mencintai dan menghormati para rasul. Yang ketujuh, meneladani akhlak mulia mereka. Kemudian yang kedelapan, meraih keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya kita simak video di atas. Coba saksikan. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol. Baiklah, saya akan membagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian saya bagikan ini. Sekarang silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Gabung kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sampai 4. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, angkat tangan. Kelompok 1 atas nama Nurul. Baik, baca. Hasil diskusi kelompok 1. Nama anggota Nurul. Baiklah, kelompok 1
kita kumpul kembali lembar LKPD. Silakan. Silakan kumpul. Baiklah, kesimpulan materi pada hari ini, kisah Rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang. Bagaimana keteladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan sambil terus berdoa. Baiklah, sampai di sini pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan.